Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat sore semuanya. Sore Ibu. Ibu akan menjelaskan terkait program Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Salah satunya adalah kegiatan wirausaha. Di kegiatan wirausaha ini tujuannya yang pertama memberikan mahasiswa yang memiliki minat berwirausaha untuk mengembangkan usahanya lebih dini dan terbimbing. Yang kedua, menangani permasalahan pengangguran yang menghasilkan pengangguran intelektual dari kalangan sarjana. Sehingga program dengan kegiatan wirausaha ini sangat diperlukan apabila Anda ingin memilih program MBKM yang berwirausaha, ini sangat disarankan. Adapun kriteria program, yang pertama adalah mengelola usaha dengan adanya pembukuan yang terperinci. Jadi nanti ketika usaha sudah mulai dijalankan, maka pembukuan harus dibuat sebaik mungkin. Ya, laporan keuangan harus ada yang jelas. Nah, kemudian yang kedua, bisnis dapat dijalankan secara mandiri. Yang ketiga, adanya kolaborasi antar program studi di Polimela. Diperkenankan maksimal 5 orang per kelompoknya. Sehingga kalau maksimal batasannya paling banyak adalah 5 orang. Kurang dari itu juga diperbolehkan. Nah, yang keempat, usaha dilakukan minimal 1 periode, yakni selama 3 bulan. Jadi nanti mulai program MBKM dijalankan, waktu yang kita lakukan itu adalah 3 bulan. Lalu yang kelima, jenis-jenis program wirausaha dikelompokkan menjadi makanan dan minuman, peternakan, pertanian, barang, dan jasa. Sehingga adik-adik mahasiswa bisa memilih produk mana yang bisa dikembangkan atau diperjualbelikan. Terakhir, omset minimal dalam 1 periode atau 3 bulan pada setiap usaha yang dijalankan adalah 5 juta. Jadi terkait kriteria yang nomor 6, yakni minimal omset dalam 1 periode 3 bulan adalah 5 juta. Prodi meminjamkan untuk modal kelompok, satu kelompoknya terdiri dari 3 sampai 5, yaitu senilai 5 juta rupiah. Nanti kemudian setelah periode MBKM selesai, mahasiswa wajib mengembalikan uang tersebut kepada prodi. Jadi adik-adik semua tidak perlu lagi iuran kelompok, tapi prodi meminjamkan modal senilai 5 juta rupiah tersebut. Ya, jadi ini adalah salah satu bentuk dukungan program studi agar bisa melahirkan lulusan-lulusan yang mampu berwirausaha secara mandiri. Kemudian untuk menunjang kegiatan berwirausaha, program studi akan memilih dosen pembimbing yang berasal dari dosen-dosen program studi agribisnis pangan. Kemudian penentuan pembimbing lapang dengan syarat yang pertama, pembimbing berasal dari UKM atau UMKM atau konsultan. Jadi pembimbing lapang ini bukan berasal dari dosen prodi, tapi berasal dari UKM yang memang sudah memiliki usaha. Yang kedua, pembimbing lapang juga harus memiliki kemampuan dalam melaksanakan pembimbingan. Dan terakhir, memiliki integritas dan komitmen yang tinggi dalam melaksanakan tugas. Jadi harapannya pembimbing lapang ini tidak mengharapkan kontribusi yang tinggi ya, tapi memang dia memiliki integritas dan komitmen sehingga mampu menjalankan tugas membimbing mahasiswa dengan baik. Mungkin itu ya. Kemudian yang persyaratan UKM atau UMKM atau konsultan, yang pertama melaksanakan usahanya di bidang makanan, minuman, peternakan, pertanian, pengolahan pertanian, barang dan jasa. Jadi dipilih UKM atau UMKM atau konsultan yang masuk dalam skup usaha bidang ini ya dalam peraturan. Kemudian yang kedua, telah menjalankan usaha minimal 3 tahun. Jadi kalau baru mendirikan usaha atau dia adalah
startup atau pengusaha baru yang belum ada 3 tahun belum layak dijadikan pembimbing lapang. Sehingga adik-adik harus memilih secara jeli siapa pembimbing lapang tersebut berdasarkan produk atau jasa yang kita produksi. Ya, bisa dipahami ya. Jadi nanti sebagai salah satu sarana untuk memasarkan produk yang adik-adik mahasiswa akan pasarkan bisa menggunakan aplikasi Reka Cipta yang telah kita buat, yaitu menggunakan Hudya AgriHub Lelang, sehingga memudahkan konsumen untuk memesan produk-produk yang kita jual. Ya, jadi bisa diunduh di Play Store. Oke? Bu, izin bertanya. Ya, silakan. Tadi kan dijelasin yang persyaratan wirausaha itu kan selama 3 bulan. Sedangkan kemarin di sosialisasi itu setahu saya itu di magang 4 bulan. Itu memang ada perbedaan. Jadi untuk bersihnya periode waktunya selama 3 bulan. Namun proses mulai dari sosialisasi program sampai terakhir yaitu evaluasi dan keberlanjutan program itu dinilai selama 6 bulan. Jadi periodenya untuk menghasilkan omset 5 juta itu dinilai selama 3 bulan periodenya. Tapi untuk jarak waktu dari awal sampai terakhir evaluasi itu kurang lebih 6 bulanan. Begitu ya Pak Rida. Demikianlah penjelasan terkait wirausaha untuk program Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Ibu harap mahasiswa angkatan 2020 ikut berperan aktif mensukseskan program ini dan bisa memanfaatkan apa saja hal yang diberikan oleh program studi sehingga memang program ini berjalan lancar. Demikian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi